Para hadirin jamaah kajian subuh Ero-Ero, Warkop Ero-Ero, yang alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang khawatir kalau yang kemarin ada jamaah yang tidak hadir, saya khawatir kalau hari ini tidak kulihat lagi. Tapi alhamdulillah yang sebelumnya tidak kulihat, hari ini ada, saya senang lagi. Ya. Kemarin kan ada keluar kota Pak Haji, ada yang sakit, ada kemana lagi, ada yang kesiangan bangun, Bu. Ada yang kesiangan bangun, tidak ada zaman. Jadi alhamdulillah hari ini ada lagi yang tidak kulihat, banyak. Ya, bahkan bersyukur karena ada generasi-generasi kecil yang ikut hadir. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita pahami apa yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan kita yang harus kita ikuti di segala gerak-gerik beliau di dalam kehidupan ini, sehingga kita termasuk umat yang diakui oleh beliau di akhirat nanti ketika Allah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu di belakang jelas suara? Agak kecil kayaknya kurasa. Kalau begini jelas. Begini jelas, Bu. Bagus, Ji. Alhamdulillah. Ini bilang MC Pak Bahtiar, kita harus selesai, wah. Kan MC yang atur acara. Kita ada kegiatan selanjutnya jam 6.30. Sekarang jam 6 kurang 10. Jadi insya Allah nanti penyampaian materi tidak sampai 20 menit. Lalu kemudian dipandu oleh MC berapa akan diadakan tanya jawab. Begitu ya insya Allah. 3. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema kita pada subuh hari ini adalah, kalau kemarin saya buat ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga. Yang sebenarnya adalah mirip, Ji, cuma ciri-cirinya diganti. Sifat-sifat penghuni surga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat ke 133 dan 134, 135. Jadi kenapa ayat ini saya sampaikan, Pak, Bu? Karena sejak SMA saya selalu jatuh cinta sama ini ayat. Ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ketika saya baca ayat ini, Pak, Bu, kayak kuliah romantis sekali, Tuhan tak. Di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah Maha Penyayang bilang sama hambanya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, wahai hamba-hambaku, cepat-cepat kau bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jadi kayak kalau kita sama Nata bilang, coba aku minta maaf daripada aku pukul kok. Jadi Allah itu aja cepat mohon ampun kalau ada salahmu. Selain Allah menyuruh kita bersegera untuk mendapatkan ampunan darinya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah juga menyebutkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan bersegera juga untuk mendapatkan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas sekali. Jadi kalau ada orang muda-muda menyalahkan bilang aina masuk surga itu, jangki begitu. Luas sekali surga kalau kita sendiri yang masuk. Kosong nih. Mau cuma gosip di surga ndak bisa. Karena sendiri Jiki. Tidak ada orang tua. Nah, itu lagi Pak, tidak ada orang tua di surga. Tidak ada nenek-nenek. Ya, kita lanjut dulu. Silakan Pak. Ada di depan. Nah, ini kursi. Ya, itu. Sampingnya anak muda ya Pak. Jadi Allah suruh ki bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah bagaimanapun caranya. Kalau kita lihat bilang, oh kalau ku kerjakan ini, ku dapat ampunan dari Allah, kerjakan ki. Kalau kita lihat, oh kalau ku kerjakan ini Allah masukkan saya dalam surga, kerjakan ki. Kita tahu Bu, Pak, surga itu disediakan untuk orang siapa? Uiddat lil muttaqin, kata Allah dalam ayat 133 surat Ali Imran. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketika sudah dijelaskan tentang ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka di ayat berikutnya, ayat 134, Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga. Ini saya suka sekali itu pelajari sifat-sifatnya penduduk surga, karena mau tongki semua masuk surga. Jangan sampai bilang di akhirat nanti saya mau masuk surga, tetapi di dunia sifat-sifat penghuni neraka kita kerjakan. Beda. Jadi memang orang yang masuk surga nanti di akhirat, di dunia dia sudah memang memiliki sifat-sifat penduduk surga. Maka sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang memiliki sifat surga di dalam dirinya adalah orang yang gemar untuk berinfak, bersedekah, kasih keluar hartanya fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Di sini disebutkan kondisi lapang dan sempit. Karena kalau kondisi lapang gampang, ada juangku. Tapi kalau kondisi sempit kadang tong itu bilang, kalau kasih keluar ini 10.000, kurang belanja sayur nanti ke pasar. Maka karakter kita suka bersedekah, berinfak, maka itulah sebenarnya sifat penghuni surga, suka berbagi. Dan poinnya adalah bukan sekedar bersedekah Bu, tetapi fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum, orang yang menyedekahkan hartanya bil-laili wan nahar, baik di malam hari, kondisinya gelap, bisa kisembunyi-sembunyi, wan nahar, di waktu siang, yang potensi orang lain lihat ki besar. Sirra wa alaniyah, baik itu dalam keadaan ramai maupun sepi. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah dan orang ikhlas bersedekah kepada Allah, tidak nak pedulikan itu di sekitarnya. Muka bersedekah, sedekahkan. Tidak itu bilang muka sedekah, tapi satu orang di belakangku. Berarti dia dilihat kak. Tidak seru ini. Pas nyalain kamera aku deh. Supaya bisa aku video baru aku taruh di Facebook. Bilang alhamdulillah hari ini bisa bersedekah. Jadi niatnya sedekah, kalimatnya mau bilang beribadah, tapi kita khawatir jangan sampai setan memasukkan kita dalam hati kita riya, ingin dilihat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah itu Bu, Pak, jangan kemudian kita bilang
harus tidak ada orang lihat kabar muka bersedekah. Tapi kalau ada orang lihat ki bersedekah tidak apa-apa. Tujuannya adalah ketika tidak ada orang lihat ki mau bersedekah, itu bisa lebih kita jaga hati tak dari mau dibilang. Tetapi ketika kita bersedekah baru ada orang lihat ki, berharap ki sama Allah supaya na contoh kiti orang. Bukan ada orang baru kita angka memang karena uang merah wanta baru kasih begini baru lipat-lipat di atas baru kasih masuk di celengan biar nalia orang di belakang. Salah. Itu aja bilang 100.000 wanta. Tapi tujuannya adalah ketika bersedekah ki kasih masuk uang di celengan. Nalia ki orang baru itu orang bilang, wih, padahal lebih banyak uangku daripada itu orang bersedekah. Wah, enak kalah kak, bersedekah kak juga bersedekah. Artinya ketika dia bersedekah gara-gara naliat ki dapat ki double pahala kita. Karena kenapa? Karena orang lain beribadah gara-gara naliat ki, terinspirasi dari kita. Nah, itu yang pertama. Ciri orang yang sifat orang penghuni surga. Kita ringkas jam 6 nih. Naliri Pak Batiar sang postas ini. Oh ganti masih. Pergantian namanya. Kemudian sifat yang kedua. Wal kadhiminal ghaidh. Ini Pak. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi jangan ki bilang bila saya kuat kak karena menang kak kemarin pas lomba 17 Agustus. Saya kuat kak karena saya sabuk hitam nih punyaku. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kuat itu laisa bisur'ah, bukan yang jago bela diri atau bergulat. Tapi kata Rasulullah, walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang kuat kata Rasulullah adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika sedang marah. Jadi kalau marah boleh, tapi harus kuasai diri tak. Karena kapan tidak kuasai diri tak, kita akan menyakiti diri tak dan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau marah, mungkin tidak bisa melampiaskan ke orang lain, tapi ke anaknya paling potensi. Mungkin tidak kita pukul, tapi kita marahi. Hanya memecahkan gelas sedikit, kemudian kita bilang, marah. Padahal itu gelas dibersihkan, selesai urusan. Nanti beli baru kalau ada rezeki, paling harga 5.000 atau 20.000. Tapi luka bekas di hati anak tak bisa jadi berpuluh-puluh tahun menetap di sana. Jadi sifat ahli surga diantaranya adalah yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Sekali lagi boleh marah, tetapi jangan sampai yang keluar dari mulut tak adalah sesuatu yang tidak disukai. Kita ejemi orang, kita pukul dengan tangan tak, dan lain sebagainya. Maka ada menarik tips dari Rasulullah. Ini dari Rasulullah kalau marah ki. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ki apa ajaran Rasulullah yang diajarkan ke kita ketika kita marah. Idza ghadiba ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian marah, kata Rasulullah, wa huwa qaim falyajlis. Kalau dia sedang berdiri marah, kan biasa kita marah itu mungkin berdiri atau duduk ki marah, biasa langsung berdiri ki. Wa huwa qaim falyajlis, kata Rasulullah, kalau marah ki dalam posisi berdiri, duduk. Ketika marah ki jangan pikir yang lain, langsung ki duduk. Itu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau berdiri ki marah ki baru maju ki satu langkah, aku pukul mami tuh orang. Iya, berdiri ki marah, maju ki maju rujutong itu orang, sudah. Tapi kata Rasulullah,
idza wa huwa qa'im falyajlis, kalau berdiri maka duduk. Fa in zahaba anhul ghadab, maka kalau duduk ki dari berdiri tadi marah, itu marah tak akan hilang. Tetapi kalau belum pi sudah duduk miki, baru belum pi hilang marah tak, faliyat poji, berbaring ki. Lihat mi? Cuma ini lihat, kalau marah ki tidak pernah kita praktekkan pasti ini. Coba mi. Suami bilang sudah Ustaz, saya tanya istrinya, sudah mi itu Pak, Bu. Rasul ajarkan kalau duduk ki masih marah, berbaring ki. Coba terserah mau ki berbaring di sini juga bagus di sini. Artinya bikin ki perbuatan yang lucu kalau tidur ki baru marah-marah. Atau kalau Anda pelajari cari ki tempat yang bilang izin dulu muka berbaring. Emosi sekali tadi itu kalah Kak Domino. Jadi duduk. Nah itu tips pertama. Berdiri ki, duduk. Kalau belum pi hilang marah tak, berbaring ki. Pergi ke masjid sana baring-baring di tikar. Enak itu. Atau yang kedua, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu, amarah yang ada dalam diri kita yang menyebabkan kita marah adalah setan. Ya. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari apa, Pak? Tanah. Setan api. Karakternya itu api, memang tidak mau tunduk. Coba kita korek, kita kasih bunyi toh, atau lilin, tek, itu api lari ke atas, berdiri. Biar kita balik itu korek, itu api tetap naik ke atas. Lilin kita balik tetap naik ke atas, karena memang karakternya sombong, tidak mau tunduk. Makanya ketika iblis kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis bilang, hebatku saya diciptakan dari api, baru dia dari tanah, baru disuruh kak sujud. Mana harga diriku? Gitu. Maka kembali lagi, marah itu datangnya dari setan, setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bilma, dan sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Ya. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo, maka kalau salah seorang di antara kalian ada yang sedang marah, maka pergi berwudu. Maka amarah itu akan hilang. Kenapa? Karena itu tadi, marah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, maka api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka pergi berwudu ketika amarah datang. Itu ciri sifat penghuni surga yang kedua. Yang ketiga, walafina anin nas. Kayaknya ini 3 saja contohnya untuk hari ini. Pertama tadi, suka bersedekah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik siang hari maupun malam, baik sepi atau ramai. Yang kedua adalah dia bisa meregulasi emosinya ketika marah. Oke, marah dia, tetapi marahnya tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk bagi dirinya dan orang lain. Dan Rasulullah sudah ajarkan caranya. Kemudian yang ketiga adalah wal'afina anin nas. Ciri terakhir yang kita singgung pada pagi hari ini adalah memaafkan orang lain. Nah, ini gampang-gampang susah memaafkan orang lain itu, Bu. Apalagi kalau diingat kesalahannya, bilang, wah tidak mentong miku maafkan. Ya toh, ada itu ungkapan biasa begitu. Atau bapak-bapak juga. Padahal kalau kita tidak mau memaafkan, masalahnya itu sifat penghuni surga itu suka memaafkan. Jadi memang kalau saya melihat memaafkan itu kelenturan hati, pilentur pilembe pi hati tak baru bisa memaafkan. Sebagaimana lentur pi badan tak baru bisa kecium lutut tak. Lihat, kita mungkin sekarang apalagi yang usia-usia
16, 61. Ya kan ada, kita umur 16, 61, 16, 27, 72 berarti. Sulit mikir cium lutut tak. Kenapa? Karena kaku mi badan tak. Tapi lihat dari anak kecil, lututnya bisa semua cium. Karena memang masih lentur itu badannya. Jadi kalau misalkan ada orang besar, kemudian bisa cium lututnya itu karena biasa olahraga, kemudian pemanasan, narenggangkan badannya, akhirnya lentur, bisa cium lututnya. Begitu juga dengan masalah memaafkan orang lain. Lentur pi hati tak. Kalau kaku hati tak, keras, tidak mentong, sudah tertutup pintu maaf untukmu. Karena kaku. Tetapi kalau kita lihat, oh ternyata sifat penghuni surga suka memaafkan, baru ternyata memaafkan itu bikin hati tak damai. Karena memang orang yang tidak memaafkan, dia akan larut dengan hatinya yang penuh beban. Capek sekali kita tidak memaafkan. Capek hati tak. Ketemu ki orang yang kemudian kita benci, tidak mau kita maafkan, lari belok ki. Padahal enaknya melurus ini dekat. Tapi gara-gara ada itu orang di sana, kemudian kita cari salah. Jauh-jauh, capek. Bu, masih fokus ki di depan. Jadi sama-sama ki mudah memaafkan. Karena Rasulullah pernah bikin dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah bermajelis dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah tiba-tiba bilang, saya telah fikum rojulun min ahlil jannah. Tunggu mi, nanti itu ada nanti laki-laki yang lewat calon penghuni surga. Mungkin ini familiar banyak, tapi tidak apa-apa kita ulang. Tidak lama kemudian ada laki-laki Ansor, basah jenggotnya, baru itu sendalnya pegang pakai tangan kirinya lewat. Jadi sahabat ini kaget, oh ini mana maksud Rasulullah yang calon penghuni surga. Laki-laki yang basah jenggotnya kemudian pegang sendalnya pakai tangan kirinya. Hari kedua Rasulullah bilang lagi, saya telah fikum rojulun min ahlil jannah. Yaitu nanti itu lagi laki-laki calon penghuni surga mau lewat. Kemudian lewat laki-laki yang kemarin gayanya masih sama. Kemudian para sahabat bilang, oh ini nih maksudnya. Hari ketiga Rasulullah mengulang kalimat yang sama, dan yang orang yang datang adalah orang yang sama yang 2 hari yang lalu berturut-turut. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran, apa nih rahasianya ini orang. Nah, sampai dikatakan Rasulullah bahwa dia calon penghuni surga 3 kali berturut-turut. Lihat, kalau kita mungkin bilang, ada tuh nanti yang kita bilang, oh ya, biarkan begitu. Nggak tertarik. Tapi sahabat, lihat karakternya sahabat, penasaran apa rahasianya. Kenapa bisa Rasulullah bilang 3 kali berturut-turut calon penghuni surga? Maka ketika lewat itu orang, Abdullah bin Amr bin Al-As, ikuti belakangnya Pak. Sampai rumahnya itu orang Abdullah bin Amr bin Al-As buat alasan supaya bisa bermalam di rumahnya ini orang. Jadi dia mengatakan, tabe Pak, di rumahku lagi berkelahi Kak sama bapakku, bertengkar Kak. Jadi bertekad Kak tidak mau pulang. Bisa Kak bermalam di rumah tak? Mungkin 3 hari. Kemudian orang ini bilang, oh ya silakan, silakan. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As bermalam di rumahnya ini orang yang dikatakan Rasulullah 3 kali berturut-turut calon penghuni surga. Terus dia bilang, oh mungkin tahajudnya lama sekali ini, mau pura-pura tidur, bilangnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi tunggu, tidak ada bangun, cuma dia sebelum tidur dia berzikir, kemudian sholat malam tidak lama, mungkin sama jela mata kita, witir dan sholat berapa rakaat, kemudian masuk subuh sudah langsung bilang ini Abdullah bin Amr, mungkin karena ada Kak di rumahnya, jadi ndak ibadah dulu, siapa tahu malam kedua bangun di sholat malam. Malam kedua Abdullah bin Amr pura-pura lagi tidur, tapi lihat
Kenapa ini pemilik rumah tidak? Enggak. Mungkin kalau bilang dia calon penghuni surga baru sholat malamnya dari sudah sholat isya sampai sholat subuh, bilang kita, oh wajar ji memang. Tapi ini calon penghuni surga yang disebut oleh Rasulullah, nah sholatnya sebentar. Biasa-biasa ji. Kemudian malam ketiga, begitu juga. Akhirnya setelah itu, Abdullah bin Amr bin Alas mengaku nih, Tabe sebenarnya tidak bertengkar kaji sama bapakku. Cuma mau kuji bermalam di rumah tak. Karena penasaran kak. Karena Rasulullah 3 kali bilang calon penghuni surga mau lewat. Nah kita yang muncul. Jadi mau kata cari tahu apa rahasianya. Akhirnya ternyata sebiasa. Sebenarnya apa yang kita lakukan sampai Rasulullah bilang calon penghuni surga ki. Maka orang ini mengatakan, saya tidak pernah sedikit pun memberi kebencian kepada saudaraku. Dan ketika saya mau tidur malam, saya sudah memaafkan saudaraku yang berbuat salah kepadaku pada hari itu. Jadi sebelum tidur kosong-kosong memang di dalam hatinya Pak, Bu. Ya, tidak ada kebencian, tidak nabawa tidur itu, tidak nabawa bermalam itu kebencian di dalam hatinya. Kalau ada salahnya orang lain sama saya, aku maafkan semua nih. Kalau mana tadi pas lomba 17 Agustus, perlombaan, neinjak kakiku, sakit sekali, masih bengkak sampai sekarang. Nah maafkan. Akhirnya kemudian orang ini bilang, Abdullah bin Amr, oh pantas memang Rasulullah bilang calon penghuni surga. Karena amalan itu kita lihat sederhana tetapi berat sekali, tidak semua orang bisa mengerjakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang ketiga, memaafkan orang lain. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mudah melupakan kesalahannya orang lain. Dan kita bermudah-mudah untuk mengingat kebaikannya. Kenapa? Karena alasannya ada 2. Ketika kita mengingat kebaikannya orang, ketika ada orang lain berbuat baik sama kita, ingat Ki, bahwa dia pernah berbuat baik. Pertama, untuk kita balas kebaikannya. Bilang pernah berbuat baik, harus kita balas sih. Atau yang kedua, ketika kita tidak bisa balas, orang lain berbuat baik sama kita, paling tidak ketika mau sakiti, bilang, weh, masa aku sakiti, nah dulu pernah berbuat baik sama saya. Paham ya? Jadi memang alasan itu kemudian kita buat untuk supaya kita tidak menyakiti orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Dan penghujung ayat 134, Allah menyebutkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi pada intinya kita semua diharuskan berbuat baik. Apapun bentuk kebaikannya. Jangan sampai kemudian kita melihat, oh kecil ini nilainya, jamiku kerjakan deh. Tidak salah. Meskipun kecil, kerjakan Ki, karena itu kebaikan dan kita tidak tahu pahalanya di sisi Allah kecil atau justru besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. 3 itu. Jadi pagi ini kita sudah menyebutkan sifat-sifat penghuni surga ada 3. Suka sedekah, terang-terangan atau sepi, tidak dilihat sama orang atau dilihat. Kemudian yang kedua, bisa menahan amarah. Nanti tadi sudah disebutkan juga bagaimana tipsnya supaya kalau marah Ki bisa Ki kelola. Ada waktunya marah boleh, ada yang tidak boleh. Saya di pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan kapan marah itu boleh. Ketika yang diejek ke keluarga ta, orang tua ta, atau agama ta. Yang kan saya pernah bilang, kalau ada orang ejek orang tuaku, nah biar dia lari masuk sampai rumahnya, aku kejar sampai rumahnya. Itu silakan marah. Orang tua ta yang nejek. Atau agama juga silakan marah. Kemudian yang ketiga, wal afina ninas, meskipun kita marah haruslah kita mudah memaafkan orang lain. Memang tidak bisa dilupakan kesalahannya, jangan dilupakan, tidak apa-apa. Tapi kalau memaafkan harus. Memang kita tahu dia pernah sakiti Ki, diingat tidak apa-apa, tapi dimaafkan. Meskipun berat. Wallahu a'lam bishawab. Memang berat Bu, kalau mau Ki gampang masuk surga ya tidak bisa. Surga kan tempat kembali yang istimewa, jadi punya juga amalan yang istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin saya kembalikan ke moderator. Sudah mungkin kalau tidak cukup 3 dari kita atur saja Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi